hada hadithu ahdin bi rabbih. Air ini baru saja datang dari Rabbnya. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata sambil menengadahkan tangannya atas tetesan-tetesan air hujan yang turun. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun kadangkala deras, kadangkala rintik-rintik adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak pelajaran yang kita dapat petik dari turunnya hujan ini. Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, anzala minas sama'i ma'an, yang telah menurunkan dari langit berupa air, yang kemudian dengan air ini Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tumbuhan yang demikian banyak untuk menjadi rezeki bagi seluruh umat manusia. Air yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala makhluk hidup. Air yang kita sangat butuhkan semuanya. Betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air dan cucuran air hujan yang turun di atas bumi ini. Kita minum dengan air. Kita bercocok tanam dengan air. Kita mengolah makanan dengan air. Kita melakukan aktivitas kita dengan air. Iya. Oleh sebab itu, satu hal yang pertama harus kita sadari dalam hal ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curahan air ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kadangkala penyikapan kita terhadap sesuatu itulah yang paling penting. Air turun sama di atas tanah yang subur dan di atas tanah yang tidak subur. Ada tanah yang bisa menampung air demikian banyak sehingga kemudian bisa bermanfaat bagi manusia untuk minuman dan tanam-tanamannya, sebagaimana kata Nabi SAW. Ada tanah yang kemudian turun air di atasnya, tapi tanah ini tandus, tidak bisa menyimpan air. Maka demikian pula dengan kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kita ini menerima rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terputus. Tetapi penyikapan kita yang kadangkala mendefinisikan nikmat dan karunia itu sebagai karunia atau sebagai malapetaka. Iya. Oleh sebab itu kita harus memformat ulang sekali lagi jiwa kita, pikiran kita, ya, agar apa yang Allah karuniakan kepada kita berbuah kebaikan. Jika kita mendapatkan rezeki berupa harta, maka seorang yang beriman akan tidak ragu-ragu menginfakkan hartanya itu, ya, karena dia tahu itu akan memberikan pahala yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang beriman pun mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami banyak problema-problema, dia akan melihat itu sebagai satu peluang untuk mendapatkan pahala juga. Bagaimana caranya? Dia bersabar terhadap kesulitan itu. Dia jadikan kesulitan itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk kemudian dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapi satu permasalahan, perbedaannya adalah kita. Kita ialah yang mendefinisikan itu sebagai rahmat atau kita yang mendefinisikannya sebagai adab. Air bisa turun di tempat yang, air yang sama bisa turun di tempat yang berbeda. Maka rahmat Allah pada hakikatnya turun selalu kepada kita dan kitalah yang mendefinisikan itu sebagai rahmat atau adab. Mudah-mudahan pelajaran kita, pelajaran yang sangat sederhana dari air ini dapat memberikan kepada kita hikmah dan kebijaksanaan. Hal lain yang barangkali kita bisa dapat petik pelajaran daripada air ini, subhanallah. Air itu sifatnya mengalir. Dan air itu menembus hal-hal yang kecil. Salah satu hal yang
paling penting kita pahami dalam kehidupan kita ini adalah jangan pernah berputus asa. Dan lihatlah peluang sekecil apapun juga. Bersikaplah seperti air, menyelesaikan permasalahan. Tidak ada kata buntu, tidak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Walaupun kelihatan sangat sempit, tetapi air akan datang di situ dan berjalan dan mengalir di sela-selanya. Demikian dengan kehidupan ini. Kadangkala kita melihat tidak ada lagi kemungkinan. Kadangkala kita melihat sudah buntu di hadapan kita, tembok menghalang di depan kita. Tetapi air, belajarlah dari air. Air akan menembus pori-pori tembok itu, bahkan akan membuatnya basah, dan satu ketika akan membobol tembok itu dan kita terlepas dari permasalahan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan mari kita belajar dari makhluk-makhluk Allah yang demikian banyak ini. Di setiap langkah kita, di setiap perhentian pandangan kita ada pelajaran-pelajaran dari kehidupan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab. Saya Muhammad Ikhwan menyampaikan selamat berbahagia kepada Anda semua, penonton dan pemirsa TV Umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.